Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Ajipedia, episode perdana bersama saya Darmawan Aji. Oke, sebenarnya ini bukan episode perdana saya karena dulu tahun 2019 saya pernah membuat podcast namun hanya bertahan 5 episode. Nah, kali ini karena banyak teman-teman yang minta, bismillah saya mulai lagi podcast Ajipedianya. Doakan setahun ke depan kita bisa 100 episode ya. Podcast Ajipedia itu akan bahas apa sih? Nah, kita akan bahas banyak hal yang bisa bantu supaya hidup kita jadi lebih produktif dan bermakna. Di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang penundaan alias kebiasaan menunda-nunda. Kenapa kita bahas ini? Karena kalau kata Dr. Piers Steel, 95% orang itu menunda-nunda. Jadi ini sebuah fenomena yang alamiah, fenomena yang dialami oleh semua orang. Mau dia itu karyawan, entrepreneur, freelancer, ibu rumah tangga, atau bahkan mahasiswa, semuanya pasti pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menunda-nunda itu? Atau kalau dalam psikologi itu dikenal dengan istilah prokrastinasi. Disebut nunda itu ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan penting yang seharusnya kita kerjakan. Tapi kita justru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang gak penting. Misalnya harusnya bikin laporan atau bikin proposal, tapi malah sibuk scrolling lah, nonton reels atau short di YouTube lah, TikTokan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya penundaan itu bukan kita tidak mengerjakan sesuatu terus diem, terus rebahan. Bukan seperti itu. Tetapi kita menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Pekerjaan-pekerjaan yang gak penting. Yang ekstrimnya tadi ya, scrolling, reels, short, TikTok dan sebagainya. Tetapi ada juga yang gak terlalu ekstrim. Misalnya gimana? Misalnya harusnya nyiapin materi presentasi buat katakanlah minggu depan. Tetapi kita malah sibuk beresin staples di meja kerja. Kita kelihatan sibuk, tetapi kita nggak produktif karena kita nunda pekerjaan yang lebih penting. Jadi, kita disebut nunda pada saat kita mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih enak, yang lebih gampang, yang lebih ringan. Daripada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, tapi susah, tapi butuh mikir, tapi nggak enak ngerjainnya. Dengan kata lain, yang namanya penundaan itu adalah kita mengorbankan manfaat jangka panjang demi kesenangan jangka pendek. Kita ngorbanin masa depan, kita ngorbanin karir kita ngorbanin potensi yang kita punya hanya demi kesenangan jangka pendek. Pas nonton reels, nonton short, TikTok, dan lain sebagainya, kita happy sesaat. Habis itu apa? Habis itu ujungnya nyesel, ujungnya stres. Nunda ngerjain tugas misalnya. Pas udah mepet deadline, baru dikerjain. Stres lah akhirnya. Nunda olahraga. Pas udah ada gejala sakit, jantung ringan misalnya ya. Baru sadar, baru nyesel. Kok dari dulu gak olahraga. Nunda investasi. Pas udah tua baru nyesel. Jadi yang namanya nunda itu benar-benar ngorbanin manfaat jangka panjang demi kesenangan jangka pendek yang sifatnya sesaat. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat kita itu jadi nunda? Karena kan kita tahu ya, yang kita tunda itu pekerjaan-pekerjaan yang memang penting, yang memang sebenarnya kita tahu apa manfaatnya. Tetapi kenapa kita masih nunda? Biasanya tugas yang kita tunda itu punya karakteristik yang sama. Karakteristiknya seperti apa? Kita itu cenderung menunda tugas yang susah atau membosankan, tidak menyenangkan. Misalnya bikin proposal untuk sebuah proyek yang baru. Kan banyak banget yang perlu dipersiapkan. Ngumpulin data dulu lah, analisis datanya, benchmarking ke pihak lain, dan sebagainya. Karena sangat kompleks kerjaannya, akhirnya kita tunda. Pekerjaan-pekerjaan yang bikin kita bingung, pekerjaan yang bikin kita bosan, pekerjaan yang bikin kita cemas, frustrasi,
Semua ini menimbulkan perasaan gak nyaman dalam diri kita. Dan secara alamiah, manusia itu menghindari perasaan tidak nyaman semacam ini. Makanya penundaan itu sebenarnya adalah bentuk perilaku menghindar. Menghindari sesuatu. Kita gak berani ngadepin tugas yang kompleks, tugas yang membosankan, tugas yang sulit. Kita milih lari, kita milih kabur. Jadi ini penyebab utama dari penundaan. Ketidakmampuan kita untuk mengelola perasaan tidak nyaman saat mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan. Jadi solusinya gimana? Ada 3 solusi yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, teman-teman bisa kombinasikan antara pekerjaan yang membosankan dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya apa? Ngerjain proposal sambil dengerin musik favorit misalnya. Atau jogging lari pagi sambil dengerin podcast. Jadi kita bisa kombinasikan antara pekerjaan yang tidak kita sukai dengan aktivitas yang kita sukai. Ini tips yang pertama. Yang kedua, kita bisa breakdown pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang besar, pekerjaan yang kelihatan rumit, ke tugas-tugas yang jauh lebih sederhana. Jadi kalau kita bisa pecah tugas yang kompleks ke tugas-tugas yang lebih sederhana, pikiran kita jadi lebih ringan. Misalnya gimana? Misalnya kita mau bikin proposal. Kalau di breakdown seperti apa? Oh, perlu bikin outline-nya dulu. Oh, perlu kumpulin data dulu. Oh, perlu kembangin tulisan. Oh, perlu nanti di akhirnya dipercantik, di layout, di desain yang bagus dan sebagainya. Setelah kita breakdown, maka kita bisa mulai dari hal yang paling mudah, hal yang paling sederhana. Apa yang paling gampang? Oke, kita bikin outline-nya dulu misalnya. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau sebuah pekerjaan yang kompleks, kita pecah-pecah ke dalam tugas-tugas yang lebih sederhana, tugas-tugas yang lebih simpel, tugas-tugas yang bisa dikerjakan dengan sekali duduk, maka pekerjaan itu jadi lebih mudah. Makanya saya senang banget dengan definisi cara membedakan mana itu project, mana itu task, versinya David Allen. David Allen di buku Getting Things Done menyebutkan project itu segala sesuatu yang butuh lebih dari satu langkah untuk menyelesaikannya. Sementara itu yang namanya task, yang namanya tugas, itu adalah cukup satu langkah untuk mengerjakannya dan bisa selesai sekali duduk. Jadi seninya di sini ketika kita mengerjakan sebuah project yang kompleks, kita perlu bisa mecah-mecah ke dalam task-task yang sangat-sangat sederhana. Tugas-tugas yang bisa dikerjakan sekali duduk. Tugas-tugas yang hanya membutuhkan satu langkah. Sekali duduk langsung selesai. Jadi kalau misalnya tadi ngumpulin data itu masih terlalu kompleks, kita bisa pecah-pecah lagi. Googling dengan kata kunci X misalnya. Bisa dikerjakan sekali duduk? Bisa. Sekali duduk. Googling, kata kunci yang digunakan sudah disiapkan. Oke, ini yang kedua ya. Breakdown pekerjaan yang kompleks ke tugas-tugas yang lebih sederhana. Nah, yang terakhir, mulai dulu aja. Kerjain dulu aja. Oke, ini kerjaannya susah, tapi kita mulai dulu aja. Pakai aturan 2 menit. Jadi kita cukup duduk, cicil tugasnya, kerjain 2 menit. Biasanya setelah kita paksakan 2 menit pertama, nanti kita dapat momentumnya dan akhirnya kita bisa ngerjain lebih lama. Awal 2 menit aja, nanti kita tingkatkan jadi 10 menit, kita tingkatkan jadi 15 menit, kita tingkatkan jadi 25 menit, sampai maksimal 45 menit atau bahkan 90 menit. Tetapi di awal, pakai aja aturan 2 menit aja dulu. Oke, ini tugasnya gak menyenangkan, oke ini tugasnya susah, oke ini tugasnya kompleks, saya mau duduk kerjain 2 menit aja. Mulai dari situ aja dulu. Sampai kita nanti akhirnya dapat momentum. Jadi ini solusi yang bisa kita terapkan. Pertama, kombinasikan pekerjaan yang membosankan dengan aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua, breakdown pekerjaan yang kompleks ke tugas-tugas yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, pakai aturan 2 menit. Mudah-mudahan episode perdana ini bermanfaat. Seandainya teman-teman ada masukan topik yang ingin dibahas di podcast Ajipedia ini, silahkan DM saja ke Instagram saya di @ajipedia. Insya Allah di episode berikutnya kita masih akan bahas tentang penundaan.
Tapi fokusnya adalah bagaimana kita ngatasi godaan untuk mengejar kesenangan jangka pendek. Supaya kita nggak ngorbanin keuntungan jangka panjang kita. Supaya kita nggak ngorbanin manfaat jangka panjang kita. Supaya kita nggak nunda-nunda lagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam produktif.